Maka kumpul kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih cilok, bukan sembarang cilok, tapi ini cigor. Cilok goreng ya, kalau aku nyebutnya dulu waktu jualan. Ini laris manis Tanjung Kimpul, rasanya juara, menggoda dan wajib kalian coba. Ini untuk si tekstur si cilok gorengnya ini benar-benar cuy, tapi empuk, masih dapat digigit, enak. Dan rasanya benar-benar wajib kalian coba pokoknya ya. Apalagi ini aku bongkar juga untuk saus yang cocok. Yuk langsung aja gaskan gaspol untuk cara membuatnya. Ini untuk isiannya dulu. Untuk ciloknya aku pakai segenggam bawang merah ya lur, dipotong iris-iris. Dan aku juga pakai 2 siung bawang putih, aku iris-iris juga. Ini untuk isiannya, kalau kalian mau pakai isian yang lainnya boleh-boleh juga, tapi ini yang autentik aku pakai dulu ya. Kalau udah diiris-iris, kemudian kita sediakan wajan dan sedikit minyak goreng ya, kita panaskan. Kalau udah panas kita masukkan untuk si bawang-bawangan yang udah kita potong-potong iris-iris sampai berbau wangi. Aku juga akan tambahkan sesening ya untuk kaldu bubuk setengah sendok teh, cukup ya lur. Ini aku juga masukkan langsung ya untuk si bawang putih yang udah kita potong-potong iris-iris sebelumnya juga. Ini kita aduk-aduk sebentar, masukkan garam ya. Ini kira-kira setengah sendok teh juga. Ini biar ada asin-asinnya ya lur. Kita aduk-aduk sampai tercampur baur. Ini kalau kalian mau pakai isian yang lainnya boleh-boleh juga ya. Kalau udah tercampur baur, ini kita masukkan aja ke dalam wadah ya. Ini udah layu dan harum wangi. Kita sediakan aja langsung untuk bahan selanjutnya. Ini aku pakai 4 buah atau 4 batangan dari daun bawang, daun perai yang akan kita potong iris-iris kecil-kecil seperti ini ya lur. Ini untuk bahan selanjutnya untuk membuat si ciloknya ya. Oke, ini kalau udah kita sediakan wadah dan masukkan aja ke dalam wadah ya untuk si bawang daun yang udah kita potong-potong. 1 sendok teh garam dan juga setengah sendok teh untuk kaldu bubuk ya, boleh 1 sendok teh juga. Masukkan setengah sendok teh untuk merica bubuk dan juga 1 sendok teh untuk si bawang putih bubuk ya, atau yang udah dihalusin. Ini kemudian kita masukkan untuk secukupnya si air mendidih ya, dan juga 1 gelas si tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Kalau udah tercampur baur, udah pengker ya, kita masukkan juga untuk si tepung tapioka atau tepung sagu. 1 gelas juga ya untuk ukurannya, sama aja 1 gelas kecil. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur baur ya. Kalau kurang tepung boleh tambahkan lagi, kalau terlalu encer ya. Kalau kurang air boleh ditambahkan air lagi. Ini kita uleni sampai kalis ya lur, seperti ini pokoknya, sampai dapat diuleni, dipulung-pulung ya. Kalau udah, kita sediakan untuk si bawang yang udah kita goreng atau tumis ya. Ini kita ambil untuk adonan secukupnya aja. Kita lebarkan seperti ini. Kita tambahkan untuk si bawang ya. Kita ambil sedikit, kita masukkan di tengah-tengah. Kemudian kita bentuk-bentuk ya. Kita bungkus bulat-bulat ya, seperti ini nih. Oke, cetak-cetak ya lur. Ini kita ambil lagi untuk si adonannya, sedikit aja ya. Untuk besar kecilnya itu opsionalkan aja. Ini aku ambil sedikit ya. Nah, seperti ini dibeberkan, kemudian dimasukkan untuk si bawang merah yang udah kita tumis. Sebelumnya di tengah-tengahnya kita bungkus, kita cetak bulat-bulat ya lur. Untuk ukurannya itu opsionalkan aja untuk pembentukan si ciloknya ini. Mau besar mau kecil itu opsionalkan aja untuk kalian dulu-dulu di rumah. Nah, kita cetak-cetak semuanya ya. Kita bungkus si adonan dengan si isian ciloknya. Kemudian bentuk-bentuk si ciloknya bulat-bulat ya, seperti cilok pada umumnya. Ini untuk isiannya itu bisa kalian sesuaikan ya. Kalau nggak suka bawang-bawangan boleh pakai isian kornet, telur, daging ayam atau yang lainnya ya. Ini kalau udah kita cetak-cetak bentuk-bentuk ini seperti ini ya. Tuh bisa kalian lihat bulat-bulat. Ini kemudian kita sediakan untuk wajan, dan ini bekas menggoreng bawang tadi ya. Kemudian kita kasih air secukupnya aja sampai bisa terendam untuk si ciloknya nanti ya. Ini kita didihkan untuk si airnya. Ini aku nggak pakai minyak lagi karena ini bekas menggoreng si bawangnya ya lur. Tuh bisa kalian lihat ini henyainya kalau kata orang Sunda mah udah ada minyaknya tuh. Bisa kalian lihat ini kalau udah
mendidih seperti ini, kita masukkan untuk si cilok yang udah kita cetak-cetak sebelumnya, satu demi satu ya, semuanya aja. Ini dia nih untuk si ciloknya yang udah kita cetak-cetak ya. Kita masukin aja langsung, yuk gasken. Ini sambil aku memasukkan ya untuk si ciloknya, aku akan menyapa kalian dulu di rumah. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Khususnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bergabung, subscribe, like, komen, dan juga aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku ya lur. Iya, langsung aja ini dilanjut untuk ke proses si ciloknya. Kita masukin ya semuanya. Ini kita akan rebus sampai mengapung ya lur untuk si ciloknya. Itu menandakan untuk si ciloknya itu matang dan empuk. Ini dia nih, bisa kalian lihat ya, ini udah mulai mengapung tuh, bisa kalian lihat. Untuk warnanya juga Masya Allah ya, putih gini, glow. Kalau udah, kita bisa langsung kita angkat dan tiriskan ya untuk si ciloknya. Kalau udah mengapung semuanya si ciloknya ini. Nah, ini kita tiriskan sampai benar-benar tiris ya lur untuk si ciloknya. Kemudian kita sediakan untuk wajan dan kasih untuk minyak goreng ya lur. Ini untuk menggoreng si cilok yang udah kita tiriskan sebelumnya. Ini kita panaskan ya. Dan ini untuk si cilok yang udah kita dinginkan atau kita tiriskan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam minyak yang udah kita panaskan sebelumnya ya. Kalau udah panas kita masukkan satu demi satu ya lur. Nah, ini kita akan goreng untuk si ciloknya itu sampai berubah warna untuk si kulitnya ya, ke emas-emasan atau ke golden, emas-emasan kecoklatan ya lur. Ini biar si tekstur dalamnya itu masih terjaga ya, cuy, empuk, enak. Si tekstur ciloknya itu masih terjaga. Ini kita goreng ya, kita lanjut aja. Kita masukin untuk si ciloknya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya lur. Kalau udah masuk semuanya biar matangnya itu paripurna ya. Ini dia nih lur, tuh bisa kalian lihat ya. Untuk si ciloknya waktu digoreng, aduh Masya Allah, ini tuh wangi. Ini kalau udah diaduk-aduk terus berubah warna, langsung diangkat bisa ya lur. Untuk si cilok goreng ini seperti ini ya, ini udah mulai berubah keemasan atau ke coklat-coklatan, ke goldenan. Ini kalau udah kita angkat, tiriskan ya, seperti ini. Kita akan tusuk-tusuk ya, kita sediakan tusukan sate seperti ini. Kemudian kita akan tusuk ya, pakai tusukan sate. Terserah kalian isiannya itu mau berapa. Kalau aku 3 biji atau 3 butiran cilok ya, cilok goreng seperti ini nih, bisa kalian lihat. Ini terus kita akan tusuk-tusuk semuanya aja ya lur untuk si cilok yang udah kita goreng sebelumnya. Nah seperti ini tuh, bisa kalian lihat Masya Allah ya. Ini si ciloknya wangi parah. Ini hati-hati panas ya lur, karena aku nggak ditiriskan lama-lama, jadi aku langsung tusuk-tusuk ya biar cepat dimakan. Nggak cepat digoreng lagi. Ini kalau udah ditusuk-tusuk semuanya ya, seperti ini kita tiriskan. Kemudian kita akan ke proses selanjutnya ya. Ini aku akan buat untuk pelapisnya. Aku pakai 1 butir telur. Terus kemudian kita akan pecahkan telurnya, masukkan ke dalam wadah kosong ya. Aku pakai gelas. Kemudian dikocek-kocek, dikocok-kocok sampai berbuih ya lur, atau tercampur rata. Aku kasih garam ya sedikit biar ada rasa asin-asin gurihnya. Kalau udah tercampur baur seperti ini, kita masukkan untuk si cilok yang udah kita goreng. Kita lapisi dengan si telurnya ya, biar terlapisi. Kita akan goreng di minyak yang panas ya. Masukin untuk si cilok yang udah kita lapisi dengan telur, masukkan ke dalam wajan berisi minyak panas ya, seperti ini. Ini kita masukin semuanya ya. Ini kita lapisi untuk si cilok yang udah kita tusuk-tusuk sebelumnya dengan telur ya. Kita masukkan ke dalam wajan yang udah panas. Kemudian jangan lupa untuk dibulak-balik ya, biar matangnya itu paripurna. Ini udah berubah warna keemasan atau ke coklat-coklatan ya, ke golden emasan seperti ini. Ya, jangan lupa. Ini kalau udah semuanya berubah warna ya, keemasan, ke goldenan, kecoklatan seperti ini. Ini pertanda udah mateng ya, sempurna, paripurna. Kemudian kita angkat aja dan kita tiriskan ya untuk si cigor atau cilok goreng ini. Ini
Simple banget ya. Dan langsung kita angkat dan tiriskan aja ya lur. Nah seperti ini. Nah ini yang aku buat ini bisa sampai 3-4 ya jaringannya menggoreng. Tapi aku enggak, cukup 1 kali menggoreng aja karena aku buat stok aja di dalam kulkas ya lur. Nah kalau udah kita tiriskan, kemudian kita sajikan aja ya. Ini dia nih. Kalian boleh sajikan ini dengan saus sambal sasetan atau saus kacang boleh, saus kecap boleh, atau mayones ataupun yang lain-lainnya boleh-boleh banget. Tapi aku biasanya itu pakai saus sambal yang aku racik sendiri ya. Ini dia nih lur untuk si cigornya atau cilok gorengnya, dan aku akan share untuk cara membuat saus raciknya. Ini mudah dan simpel ya, langsung aja kita buat. Nah kita sediakan untuk wadah kosong, kasih untuk saus sambal sebanyak 5 sendok makan kurang lebih. Ini aku pakai saus sambal dari Belibis yang pedas ya lur. Kalau kalian mau pakai merek yang lainnya boleh-boleh aja. Kasih untuk secukupnya air matang ya, air putih. Kalau kalian suka yang lebih encer boleh tambahkan lagi. Kalau nggak suka seperti ini ya. Ini yang biasa aku bikin nih, keencerannya seperti ini, nggak terlalu kental ataupun encer. Ini kasih untuk bubuk bawang ya, bubuk kaldu bawang sebanyak 1 sendok teh, kemudian diaduk-aduk. Udah deh, ini untuk contoh ya, ini untuk si cigornya yang udah kita goreng ya. Aku akan icipi. Ini untuk rasanya benar-benar ya, untuk si cigornya ini benar-benar tekstur luarnya itu kering dan juga gurih ya, dan juga chewy, empuk. Rasa saus sambalnya itu rekomendasi banget untuk kalian coba. Ini untuk isian bawangnya juga barah kerasa bener. Ini wajib kalian coba ya. Kalian boleh sajikan seperti ini di dalam cup ya. Nah ini tuh rekomendasi banget ya. Ini aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian. Ini bener-bener rekomendasi banget ya lur. Apalagi ini untuk si tekstur si cigornya ini bener-bener chewy, empuk, gurih. Isiannya juga kerasa, saus sambalnya juara, menggoda, dan wajib kalian coba. Pokoknya ya ini bisa kalian jual untuk 3 atau 4-nya itu 5.000 ya lur, untuk 4 tusuk ya. Karena ini menjanjikan ya. Ini tuh bisa kalian lihat ini untuk isiannya. Aduh masya Allah tabarakallah, ini matang ya dengan sempurna. Isiannya juga benar-benar kerasa banget. Ini empuk, chewy, gurih, enak. Ada pedas-pedasnya dari si sausnya, ada gurih-gurihnya, rasa bawang-bawangnya juga kerasa banget. Ini wajib kalian coba pokoknya ya. Oke, aku akan makan ini lanjutin. Jadi aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini aja. Terima kasih buat semua dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dan murah rezeki, sukses selalu pokoknya ya. Dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah. See you di next video. Bye bye. Selamat mencoba.